Luar biasa. Ya, hari ini temanya adalah self control. Tema tentang penguasaan diri, dan kita belajar sama-sama bagaimana penguasaan diri ini penting dalam hidup kita, ya. Nah, mengenali 3 sumber utama kenapa kita kadang-kadang nggak bisa kuasai diri dari yang namanya hati kalau lagi marah dan tiba-tiba jengkel, ya kata kejengkelan itu bisa ditimbulkan karena ada 3 sumber dari orang lain, lingkungan, ya, itu bisa bikin kita menjadi jengkel. Yang ketiga adalah dari diri sendiri tadi, ya, kekurangan dalam fisik mungkin, atau ada kelemahan-kelemahan kita mungkin yang berulang-ulang, lalu kita nggak bisa terima diri kita, lalu kita menjadi jengkel. Nah, bisa 3 hal itu, 3 faktor itu bisa bikin orang jadi jengkel. Yang pertama tadi, orang lain bisa membuat kita jadi jengkel karena mungkin sifatnya, karakternya, dan sebagainya macam. Yang kedua, faktor lingkungan, karena mungkin ada unsur-unsur atau mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman dalam lingkungan itu bisa bikin kita jadi jengkel. Atau yang ketiga, bahkan dari diri sendiri tadi, ya, sesuatu yang mungkin sudah berskala besar atau bertahun-tahun dan kita kayaknya punya kelemahan di situ, nggak bisa keluar dari diri situ, dan itu bisa bikin kita jadi jengkel. Ya, kita belajar untuk melihat. Nah, perlu diketahui bahwa ada berbagai penyebab sumber kejengkelan itu tentunya, ya. Tapi kita harus ingat, kalau ada pintu yang berkarat, minyak bisa membuat pintu berkarat itu supaya tidak berbunyi lagi. Kalaupun ada tetangga yang marah, ya, kita bisa tenangkan dia dengan sesuatu yang bisa mengubahkan dia. Jadi kejengkelan ini bisa nggak kita ubah? Yes. Bisa nggak kita lepaskan? Yes, kita bisa, ya. Oleh karena itu, dengan pelajaran self control ini kita mau belajar supaya bagaimana bisa mengatasi kejengkelan dalam diri kita, dan kita bisa lepaskan itu dan kita jadi orang-orang yang menang, ya. Nah, diperlukan, ya, kejengkelan adalah sebuah undangan sebenarnya. Undangan dari Tuhan untuk melahirkan sebuah karakter yang baik buat kita. Nah, oleh karena itu diperlukan ada pengertian, ada kepekaan untuk mengenali dan mengubah segala sumber dari mana ini membuat kita jengkel ini menjadi motivasi rohani. Ada banyak orang nggak bisa menguasai dirinya sehingga dia membiarkan dirinya meledak-meledak dengan kejengkelan, dan akhirnya dia nggak menemukan, ya, sesuatu yang sebenarnya bisa dia dapatkan di balik hati yang tidak enak itu. Sebenarnya kalau menguasai dirinya, dia bisa menemukan ada motivasi rohani yang terjadi bagi dirinya dia, ya. Nah, ini yang kita perlu belajar, bahwa setiap orang namanya kejengkelan itu memang bisa semua orang mengalami, tapi kita juga punya kekuatan untuk bisa menaklukkannya, ya. Nah, bagaimana kita sekarang memandang kejengkelan ini, ya, sumber kejengkelan menjadi sumber motivasi rohani. Ini paling penting, ya. Kita masing-masing pernah mengalami ini yang namanya kejengkelan, ya, dan mungkin manfaat atau bahayanya dapat kita bandingkan dalam segala sesuatu. Kalau kita menyimpan jengkel sampai hari esok, kita bisa bikin diri kita tambah berdosa lagi. Karena apa? Kita berkata, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam sebelum amarahmu selesai. Karena Tuhan tahu kelemahan manusia itu, kalau disimpan marahnya sampai hari esok, dia akan tambah marah lagi sampai tambah marah, dan akhirnya ada pembatas antara kita dengan orang tersebut, dan akhirnya disitulah kita merasa diri kita benar-benar pahit, dan itulah adalah awal kerusakan moralnya kita. Nah, di dalam mata kita lihat contoh, ya, ada sebutir pasir, kita masing-masing pernah mengalami, ya. Nah, kalau sebutir pasir itu, ya, masuk di mata kita, ya, respon kita itu ini adalah gangguan, dan kita mungkin bisa mengkucek-kucek mata kita karena pasir itu masuk, dan akhirnya terjadilah infeksi dan bahkan sampai di kehilangan penglihatan karena sebutir pasir itu yang masuk di mata kita. Tetapi kita lihat juga, kalau pasir dalam tiram, ya, pasir itu akan menimbulkan memang gangguan tersendiri, tetapi akan menjadi pengerasan dan kemudian berubah menjadi mutiara. Nah, ini sebenarnya bicara pandangan, saudara, ya. Sesuatu yang namanya membuat hati nggak nyaman, yang artinya kita jengkel itu nggak nyaman. Tapi bagaimana kita melihat dengan kacamata Tuhan supaya kita mengerti bahwa semua yang terjadi ini bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Kita bisa berubah, kita bisa mengalami hal-hal yang indah dalam hidup kita karena ada berkat di balik itu.
Nah, ini yang perlu kita belajar, ini yang perlu kita ambil untuk melihat apa yang menjadi undangan kita, ya. Kenapa orang bisa keras hati? Kenapa orang bisa berontak? Karena mereka dalam merespon masalah selalu membiarkan terdahulu hatinya jengkel, hatinya meledak-meledak. Dan ini bahaya, saudara. Ini kunci untuk merusak moral kita, karakter kita. Kalau kita nggak bisa menguasai itu, kita tidak akan pernah menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Karena kita sendiri sedang rapuh. Rapuh, ya. Nah, mari kita lihat terus apa yang jadi pelajaran penting ini. Nah, kita mungkin ya dapat jengkel dengan sebutir pasir yang mengganggu mata kita tadi. Tapi jika kita berpikir hal yang lain, maka itu akan dapat menjadi motivasi dan sumber mendorong bagi kita. Ya, pola pandang kita harus diubah. Ya, saudara. Ingat, prinsip untuk membangun karakter adalah open mind and open heart. Kalau kita bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita seluas samudra, ya, kemanapun Tuhan mau bawa, kemanapun Tuhan membentuk, saya percaya kita punya hati yang humble, ya, hati yang lembut sekali, dan hati itu yang bisa membuat Tuhan bergerak dengan lebih jauh untuk buat kita menjadi indah dari hari ke hari, ya, luar biasa. Nah, mari kita lihat. Mari kita memahami tujuan dari Allah tentang hal-hal yang sebenarnya mungkin secara manusia mengganggu kita secara daging kita, ya. Tapi kita lihat, ya, sumber kejengkelan yang tak teratasi itu dapat meningkatkan sesuatu yang bisa membuat kita punya hidup menjadi lebih rusak, saudara, ya. Jadi apa yang harus kita respon? Ingat tadi open mind and open heart, ya. Buka pikiran, buka hati supaya kita bisa mengizinkan Tuhan mengambil alih dan membentuk kita seperti yang Dia mau. Nah, jangan bereaksi salah, saudara. Saat kita menghadapi rasa hati yang jengkel, jangan bereaksi salah, ya. Kita menghancurkan manfaat yang terkandung di dalamnya jika kita bereaksi salah terhadap gangguan yang terjadi dengan kita. Tapi jika kita menanggapinya dengan pengertian dan tindakan yang benar, kita sedang membiarkan Tuhan mencapai tujuan tertingginya dalam hidup kita melalui sesuatu yang sepertinya tidak mengenakan. Tapi kembali lagi saya katakan, kalau kita membiarkan Tuhan mengambil alih, kita bisa merasakan manfaat di balik rasa yang tidak mengenakan itu akan menjadi enak kalau kita membiarkan Tuhan mengambil alih. Nah, untuk membentuk kembali kehidupan kita sedekat mungkin dengan standar ideal yang Tuhan mau, kadang-kadang Dia membuat kita melihat ada apa dengan diri kita sendiri. Lalu kita harus cek dan selesaikan itu supaya Dia bisa bergerak dengan kita. So, dalam pelajaran hari ini dalam home care character building tentang self-control, kita mau belajar gimana menaklukkan sumber-sumber kejengkelan itu dan membawanya kepada motivasi rohani supaya kita bisa melihat Tuhan bergerak dalam diri kita yang luar biasa. Nah, bila satu tujuan khusus telah tercapai melalui gangguan tertentu atau seizin Tuhan terjadi, maka Tuhan akan leluasa untuk menyingkapkan atau bahkan menyingkirkan sesuatu yang tidak mengenakan itu, ya. Nah, bahkan Tuhan pun turut bekerja tentang musuh kita. Kita nggak usah merasa tertekan, terintimidasi, saudara. Kalau memang kadang-kadang kita merasa nggak nyaman, kalau hati kita udah terbuka sama Tuhan, bahkan Tuhan turut bekerja untuk memperdamaikan kita dengan orangnya itu, tapi dengan cara Tuhan. Makanya dalam Amsal 16 ayat 7 berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka jalan musuh orang itu pun didamaikannya dengan Dia. Jadi Tuhan akan bergerak dengan cara Tuhan, saudara. Nah, ini yang perlu kita mengerti dan membiarkan Tuhan ambil alih hidup kita supaya kita tahu apa yang menjadi kehendaknya ada dalam diri kita. Inilah yang terjadi dalam kasus duri dalam daging seorang Paulus. Saya selalu bilang, ya, bahkan Paulus sudah berdoa 3 kali supaya duri dalam daging ini dienyahkan dari dirinya, saudara. Ya, apa yang dialami oleh Paulus, ya, Tuhan menjelaskan ia membiarkan adanya gangguan semacam itu bagi Paulus. Tuhan menjaga, karena Tuhan sendiri yang menjaga Paulus agar tidak ada, ya, kedan-kedan daging untuk menyombongkan diri karena masih manusia, ya, masih ada dalam daging. Maka Tuhan memberi
Sesuatu sepertinya cacat dalam diri Paulus supaya dia mengingat terus dan bergantung terus kepada Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Ya, kebayang nggak dia ini Paulus sudah mendapatkan banyak penyataan roh yang luar biasa, dan Tuhan tahu bahwa kalau dia nggak sadar secara manusiawi dia pasti akan jatuh ke dalam roh kesombongan. Maka ia pun diberi cacat fisik berupa duri dalam daging, ya, supaya dia bisa tetap melihat dan ingat tentang Tuhan, ya, bahwa Tuhan bertahta atas kehidupannya dia. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan? Kita belajar sebentar sekarang. Karena kadang-kadang hal-hal yang sepertinya menjengkelkan itu membuat kita menjadi orang yang malah mundur dari hadirat Tuhan. Ya, kita nggak melihat manfaat di balik itu karena kita salah respon, saudara. Ya, tapi kita belajar sore hari ini. Kenapa sampai Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging dari seorang Paulus? Karena Tuhan lagi mau membuat Paulus supaya tetap rendah hati. Siapapun yang telah berjumpa dengan Yesus, ya, telah berbicara dengannya, dia sedang melakukan sesuatu kepada mereka. Secara alami akan menjadi sombong kalau kita mendapat satu pernyataan-pernyataan Tuhan yang besar karena kita masih dalam daging. Tapi izinkan, ya, ingat, Paulus sangat dikasihi oleh Tuhan dan Paulus sangat mengasihi Tuhan. Makanya dia berkata, aku hidupku adalah Yesus. Apapun yang terjadi, berapa bayar harganya yang dia lewati, dia katakan hidupnya adalah buat Tuhan. Tapi Tuhan melihat secara manusia, Tuhan harus turun tangan untuk membuat dia mengerti panggilannya tetap ada dalam kontrol Tuhan sendiri. Ya, apalagi Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis banyak kitab dalam Perjanjian Baru. Sangat mudah bagi seorang Paulus untuk meninggikan diri. Ya, dalam Perjanjian Baru dikatakan membesarkan diri. Ya, terjemahan lama dikatakan menyombongkan diri. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan dia membuat dirinya itu dikagumi oleh banyak orang. Nah, ini kesombongan-kesombongan yang Tuhan gak mau terjadi. Ya, yang kedua, kenapa Tuhan izinkan ada duri dalam daging Paulus? Kita mengetahui bahwa penderitaan itu berasal dari sesuatu supaya memang Paulus itu tetap bergantung sama Tuhan. Nah, contohnya ada dalam kitab Ayub pasal 1-12, bagaimana Ayub sendiri, ya. Bahkan iblis kalau mau goda si Ayub, gak ada celah apapun, ya. Iblis bahkan harus minta izin sama Tuhan dulu. Dan Tuhan bilang, oke, boleh. Fisiknya kamu ambil, tapi nyawanya jangan. Kebayang gak kita itu sampai di level itu, saudara? Level di mana benar-benar Tuhan bertanggung jawab dengan kita. Karena kita punya karakter, ya, wow, indah banget di mata Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan izinkan. Tuhan tapi mengambil kontrol, ya. Seperti Ayub, Tuhan izinkan. Iblis menggoda dia, tetapi Tuhan mengkontrol karena Tuhan berkata, nyawanya milikku. Wow, luar biasa, saudara. Luar biasa, ya. Nah, ini Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada Paulus guna menggenapi tujuan-tujuan yang baik yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga ia selalu berada dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Ada banyak orang yang tidak bisa naik level dalam hidup rohani, yang tidak bisa naik di dalam rencana-rencana Tuhan yang besar, karena membiarkan dirinya ada di dalam kesukaan daging, saudara. Nah, ini bahayanya. Kalau kita masih membiarkan diri kita ada dalam kesukaan-kesukaan daging, saudara melayani Tuhan karena kesukaan daging supaya orang lihat, supaya orang tahu. Wow, ada banyak motivasi-motivasi yang tersembunyi dan ini mengerikan, saudara. Ya, makanya Tuhan tidak bisa merangkul kita atau mengangkat kita untuk satu maksud yang lebih besar lagi. Karena kita menghalangi sendiri dengan pola pikir kita dan karakter kita. Nah, kita belajar bagaimana self-control ini membuat kita menang dalam setiap hal yang kita lewati. Nah, pelajaran ini luar biasa karena kita belajar bagaimana membiarkan diri kita dikontrol oleh pimpinan Roh Kudus. Ya, bisa dimengerti jika Paulus menganggap duri ini sebagai satu penghalang untuk mengerjakan pelayanan yang lebih luas lagi atau lebih efektif lagi. Ya, ia telah 3 kali memohon soalnya kepada Allah supaya mencabut duri dalam daging itu. Tetapi dari pengalaman ini, Paulus memahami sendiri pengajaran yang mendominasi tulisan-tulisannya, bahwa dia berkata gini, kuasa ilahi justru akan terlihat lebih nyata melalui kelemahan manusianya.
Kenapa? Karena dia mau bergantung sama Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusianya. Nah, ini pelajaran yang baik yang kita juga perlu ambil, saudara, ya, bahwa pelayanan itu adalah ketergantungan kita kepada Sang Pemilik segala sesuatunya, ya. Sehingga Tuhan itu harus dipermuliakan dalam segala hal yang kita lakukan. Nah, Tuhan berpikir bahwa ketimbang Tuhan mencabut masalah itu atau duri dalam daging, ya, Allah memberinya kasih karunia, ya. Supaya apa? Kekuatan untuk melalui itu semuanya dia bisa melakukannya. Karena kasih karunia itu yang mampukan dia. Ya, Allah sendiri yang menyatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi Paulus untuk menanggung semua itu. Wow, ini luar biasa. Tuhan ambil alih seluruh hidup Paulus. Ini luar biasa, ya. Nah, kita baca di dalam firman Tuhan ini luar biasa. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10 mengatakan seperti ini firman Tuhan ini, saudara, ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengoceh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan apa kepadaku? Ini ya, dia berkata seperti Paulus. Jawab Tuhan kepadaku, aku berdoa 3 kali supaya lepaskan ini. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna dalam kamu. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, kita lihat ini luar biasa, ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Ingat saudara, oleh karena Kristus. Selama dia pelayanan, dia penginjilan, dia mengalami kesesakan, dia mengalami siksaan, dia mengalami banyak kesukaran. Dia berkata, kalau karena Yesus, aku akan bermegah, saudara. Ya, dalam kelemahanku, sebab jika aku lemah, maka aku kuat oleh karena anugerah Kristus, oleh karena kuasa Kristus yang menaungi dia. Yes, ini poinnya, ya saudara, ya. Jadi dia tahu benar-benar bahwa saat dia diizinkan melewati masa yang sukar, melewati siksaan-siksaan secara daging, dia mengerti bahwa dia akan kembali kuat untuk menaklukkan segala kelemahan, siksaan, kedagingannya, untuk mungkin marah, untuk mungkin jengkel. Dia bisa kuat oleh karena kuasa Tuhan sedang turun ke atas dia. Dan ini kuncinya. Kenapa Tuhan mau kita memandang sebuah hal yang membuat kita mungkin gak nyaman, jengkel itu sebagai cara undangan Tuhan untuk apa? Membuat kita punya hati semakin hancur di hadapan dia. Supaya dia mudah membentuknya menjadi orang-orang yang humble, yang rendah hati. Lalu Paulus mengakui itu, ya. Aku lemah secara fisik mungkin, tapi aku stop untuk berdoa minta Tuhan ambil duri ini, karena aku percaya kuasa Tuhan akan tetap turun bagiku, menaungi aku, supaya aku tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Harusnya kita orang yang sudah percaya sama Tuhan, yang melayani dia, juga menyatakan hal yang sama, bahwa kita menyadari ada kuasa Allah yang turun atas hidup kita. Dan ini paling penting, ya, penyataan Paulus ini sebagai gambaran kita untuk membawa diri kita kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup, ya. Biarkan kualitas roh menjadi semakin indah, maka sumber kejengkelan itu akan dibuang, saudara, ya. Jadi jangan lihat kepada hal yang jadi daging, saudara. Aku marah, aku jengkel, aku begini. Jangan sedikit pun salah paham. Jangan sedikit pun salah prasangka. Jangan sedikit pun, saudara, ya. Tapi lihatlah apa yang perlu dibangun. Kualitas roh apa yang perlu saya dapatkan. Kualitas roh apa yang perlu saya rasakan di dalam sebuah proses kedagingan itu. Ya, ini yang kita perlu belajar untuk mengerti. Nah, ada beberapa syarat untuk melangkah. Ya, yang pertama, untuk bisa kuat dan lepaskan sumber-sumber kejanggalan itu secara manusia, kita perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang berdaulat.
dia yang ambil alih. Biarkan dia yang bergerak dengan hidup kita. Yang kedua, komitmen pribadi untuk menggenapi tujuan Allah, ya. Allah memiliki tujuannya kepada kita. Kita perlu merespon dengan cara Tuhan. Nah, Roma 8 bicara tentang manusia baru. Kita perlu ada dalam komitmen pribadi kita untuk tetap tinggal sebagai manusia baru yang dibaharui setiap hari oleh Roh-Nya dalam diri kita, ya. Ini yang penting. Lalu kita lihat, bersyukur kepada Allah atas gangguan itu. Bisa enggak kita membiarkan Tuhan mengambil alih hidup kita dan Dia membuat rancangannya terjadi atas kita, ya. Kita bersyukurnya begini, saya adalah milik Tuhan dan karena itu saya adalah tanggung jawabnya dalam segala sesuatu. Nah, ini perlu didoakan seperti itu. Berdoalah bahwa karena semua hal yang saya dapati, yang saya lewati di dalam Tuhan, ya, bahwa kematian, kebangkitannya akan memulihkan saya dan membuat saya menjadi orang-orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan, ya. Berdoalah bahwa Ia menghendaki yang terbaik terjadi atas kita. Jadi berserahlah kepada Tuhan dan bilang, ambil alih, aturlah seperti yang kau mau. Itu yang terjadi pada diriku. Yang berikut, yang keempat, ingat bahwa Ia lebih besar daripada sumber segala kejengkelan atau amarah kita. Tuhan pandang kepada Tuhan yang lebih besar dari sebuah hati yang panas, yang geram. Lepaskan, saudara, ya. Dan yang kelima, ya, bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi karena Tuhan sedang membiarkan itu untuk keuntungan-keuntungan sebanyak-banyak mungkin dan sebaik-baik mungkin terjadi atas diri kita. Tinggal kita merespon. Oleh karena itu, saudara, belajarlah untuk melihat dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata manusia kita, ya. Nah, mari kita belajar terus untuk mengenali sumber kejengkelan dan segera membereskan. Ada 3 tujuan kita pelajari, ya. Ada tujuan gangguan ini. Mungkin salah satunya adalah kita belajar. Mungkin ini adalah teguran. Jadi kita berkaca kepada diri kita sendiri. Kenapa saya jengkel? Nah, kan begitu. Ada apa? Kita melihat kepada diri kita sebagai sebuah teguran yang membangun diri kita, ya. Karena kita cenderung melupakan segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan izinkan kita hadapi, alami di masa-masa yang lalu itu sebagai batu loncatan. Sebenarnya saudara pernah gagal, saudara pernah berbuat dosa, itu adalah batu loncatan kita untuk tidak lagi ada dalam sana. Tapi kita mau belajar untuk melangkah dengan melihat apa yang baik, yang baru, yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi lihatlah, ya, sebagai satu teguran. Yang kedua, lihat gangguan ini sebagai sebuah cermin, ya. Orang-orang di sekitar kita cenderung kadang-kadang memantulkan kembali sikap kita dan kelemahan karakter kita, saudara. Ya, mengapa kita jengkel? Orang-orang itu bisa Tuhan pakai sebagai cerminan untuk juga melihat diri kita bahwa ada kelemahan-kelemahan kita sendiri yang perlu dilepaskan. Ya, tapi paling banyak kita melihat kepada kelemahan orang yang sebenarnya kelemahan itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, oleh karena itu kita perlu melepaskan. Lihat pada cermin. Kalau dia seperti ini kepada saya, wow, mungkin saya tidak boleh balas itu. Nah, kita bercermin kepada apa yang baik dan bukan memantulkan kembali karakter orang itu yang ada pada diri kita sendiri, ya. Jadi, lihatlah kepada apa menjadi rencana Tuhan. Dan yang ketiga, kadang-kadang kejengkelan itu sebagai satu pengingat, ya, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk merdeka dengan hati yang bersih, ya. Oleh karena itu, ia kadang-kadang menggunakan sumber kejengkelan dalam diri kita itu untuk kita meyakinkan diri kita. Supaya kita tinggalkan masa lalu dan berlari kepada tujuan ilahi. Masuk ke dalam rencana-rencananya yang besar dalam diri kita. Ya. Nah, mari kita lihat terus. Mengenali kemungkinan penyebabnya. Ada apa? Kenapa terjadi? Mengapa saya jengkel? Ya. Supaya kita bisa memperbaiki segala sesuatu. Nah, saudara lihat di sini, kalau kita disakiti dan bereaksi kepada orang yang bersalah itu, kita membiarkan sebenarnya kesombongan kita itu muncul, dan kita sedang menginjak-injak anugerah Tuhan yang sedang Dia izinkan untuk sebenarnya kita menangkap dan mendapat berkat itu. Ya, kesombongan kita terlalu kuat, ya.
kalau kita bereaksi yang salah terhadap sebuah kejengkelan. Ya, akibatnya kita tidak akan mendapatkan anugerah yang baru sebelum kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya ada istilah jatuh bangun terus, ya kan? Nah, kita nggak mau, kita mesti belajar. Sekali Tuhan sudah mengampuni saya, melepaskan saya punya dosa, saya harus naik, bahkan 2 kali lebih luar biasa lagi, pembuktian bahwa saya sudah dewasa dalam roh. Nah, mari kita lihat gambar ini. Ya, ada si A, ada si B. Kita lihat, ya. Dan mereka berteman dengan ada 8 orang. Jadi ceritanya saya ambil sebuah cerita ada 10 orang berteman, saudara ya. 10 orang berteman, dan tiba-tiba si B ini nggak suka sama si A. Coba lihat saudara, ya kenapa nggak suka? Nah, si A ini punya karakter yang dewasa, cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan luar biasa, dia mengasihi sesama juga dengan luar biasa, dia melayani Tuhan dengan luar biasa hati yang mencintai Tuhan, ya. Tapi si B ini nggak tahu tiba-tiba ada iri hati. Nah, kita lihat. Kalau orang iri hati akan menimbulkan kebencian. Dan kebencian akan merusak gambar diri kita sendiri. Yang sebenarnya segambar dengan Tuhan. Nah, kenapa seorang bisa iri hati? Jadi bayangkan, ya. Si B iri hati kepada si A, orang yang dewasa dalam Tuhan. Yang bisa mungkin ini itu menurut dia. Ya. Padahal si A sedang mengembangkan kualitas-kualitas kehidupan rohaninya. Kenapa seorang bisa iri hati? Ada yang bisa jawab, silakan di-unmute. Kenapa seorang bisa iri hati? Menurut saudara, kita juga pernah mungkin iri hati. Nah, kenapa kita bisa iri hati? Silakan menjawab, di-unmute. Kira-kira menurut saudara, kenapa iri hati? Ya. Karena tidak bersyukur. Karena kurang bersyukur. Oke, tidak bersyukur. Ada lagi yang lain saya tulis ya, tidak bersyukur. Mengapa iri hati lagi? Silakan yang lain. Kenapa sampai ada iri hati? Di-unmute. Seseorang bisa iri hati, banyak penyebabnya. Menurut saudara apa? Silakan di-unmute. Karena tidak bersyukur, ya, ada iri hati. Kenapa ada iri hati? Coba semua buka suara dan mulai berbicara. Menurut pandangan saudara, kenapa orang bisa iri hati? Ya, silakan yang lain. Di-unmute dulu Bu, silakan. Iya. Ya, kalau menurut saya, kenapa orang iri hati? Satu, dia belum bisa menerima dirinya apa adanya. Belum bisa menerima diri apa adanya. Oke. Silakan lagi. Ada lagi yang lain? Silakan. Kenapa ada iri hati? Iri hati timbul karena, nah itu. Apa lagi Ibu? Silakan. Apa Ibu, sorry? Tidak puas. Ya, oke. Tidak puas, ya, oke. Yang lain lagi. Kenapa bisa iri hati? Menurut ibu-ibu kenapa ada roh iri hati ini? Ini ada di dalam manusia biasa normal. Kenapa ada iri hati? Saya lagi Bu. Ya, silakan Ibu. Tidak mengerti. Dirinya rusak. Gambar diri yang rusak. Gambar diri yang rusak. Oke. Oke, yang rusak. Ibu Maransa, Banjarmasin, silakan. Tadi sampaikan apa? Maaf, ketumpuk suaranya. Silakan. Kenapa orang bisa iri hati? Tadi apa disampaikan Ibu Maransa? Ya, lanjut. Oke, yang lainnya lagi silakan. Karena mentalnya kekanak-kanakan. Oke, kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan, oke. Lagi yang lain. Kenapa bisa iri hati? Ini kan ada di sekeliling kita. Bahkan kadang-kadang kita juga ada rasa iri hati. Ya, ini lebih ke negatif loh ya. Dan iri hati itu selalu negatif, saudara. Oke.
Menurut ibu-ibu semua, kira-kira kenapa orang bisa iri hati? Ya, Ibu, ya silakan. menurut saya kenapa orang iri hati? Karena memiliki citra diri yang buruk. Citra diri yang buruk, oke, ya. Sama dengan tadi ya, gambar diri yang rusak, oke, ya, Buruk. ya, oke, ya. Yang lain lagi silakan. Ada lagi yang mau tambah? Oke, orang iri hati karena merasa tersaingi. Bisa nggak menurut ibu-ibu? Ya, bisa. Ya, oke, lanjut kalau begitu. Apa lagi? Merasa tersaingi. Oke, lagi? Apa ini? Ya. Karena tidak percaya di. Sorry? Bisa ulang lagi? Percaya di. Tidak apa ibu, sorry? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Oke. Ya. Yes. Ya, saya rasa ini sudah mencakup ya. Kenapa orang iri hati? Ya, belum bisa menerima diri apa adanya, berarti belum dewasa ya. Tidak puas dengan dirinya sendiri, gambar dirinya rusak, dia kekanak-kanakan, citra dirinya buruk, merasa tersaingi, tidak percaya diri ya. Dan tadi makanya dia tidak bersyukur dengan apa yang dia. Yes, orang bisa semua iri hati oleh karena hal-hal yang tadi disebutkan. Dan itu betul. Nah, bisa bayangkan kalau ini terjadi, betapa buruknya karakter seseorang, ya. Nah, makanya kita sedang belajar supaya bisa menangani ini. Nah, lihat di gambar berikut ini, ya. Apa yang membuat yang harus dilakukan oleh si A tadi? Si A ini kan tadi, dia dewasa, dia luar biasa, ya. Dia bagus, positive thinking orangnya, ya. Tapi apa yang harus dilakukan oleh si A terhadap si B yang iri hati? Ya, apakah si A akan reaksi yang salah dengan si B? Ya, ingat si A ini orang yang dewasa dalam Tuhan. Yang iri hati adalah si B. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, ini dia lebih jelas lagi gambarnya. Ya, ada gambar akhirnya dari si A, si B, ya bergosip. Ya, si B berusaha untuk bergosip. Ya, ini dia ya. Si B ini dia berusaha bergosip. Dia kirimkan gosip kepada teman-teman tadi yang 10 orang ya. Yang keempatnya dia kasih semua gosip tentang si tadi A. Kenapa bisa ada gosip begitu? Karena tadi ya si A itu seorang yang dewasa, si B ini rupanya orang yang belum dewasa. Dan itu yang mengakibatkan akhirnya ada banyak hal yang dikatakan tadi iri hati, ya. Tersebar seakan-akan si A itu nggak baik. Nah, mari kita lihat ya gambar berikutnya ya. Nah, kita lihat gambar ini. Respon dari si A apa yang dewasa? Dia berdoa kepada Tuhan karena dia dewasa rohani dan dia memberikan kasihnya kepada orang-orang yang tadi berbicara kepada dia. Nah, akhirnya karena kasih itu yang dia tunjukkan, ya, bukan amarah, bukan kejengkelan. Kebayangkan nggak saudara? Saudara nggak salah, saudara diceritain, ya. Kebanyakan kita merasa nggak salah diceritain, kita ingin membela diri. Tapi saya ingin bilang, respon yang benar adalah tunjukin kasih yang sesungguhnya, ya. Tunjukkan kualitas karaktermu yang sesungguhnya, ya. Nah, lihat akhirnya kelompok ini menilai bahwa yang ini kok tetap respon yang baik si A, ya. Akhirnya yang kelompok yang bagian C malah menilai si B. Oh, berarti si B nggak dewasa karena si A ini kami lihat dia selalu luar biasa. Termasuk kelompok si E ini, ya. Nah, kelompok D, kelompok E semua melihat kepada si B bahwa seakan-akan si B ini bicara yang tidak baik. Kenapa? Karena kualitas si A terus dimunculkan.
ya, kualitas dari si A, tetap dia tunjukkan kasih yang luar biasa. Akhirnya orang akan menilai si B seperti seorang tukang yang gosip. Nah, kenapa bisa begitu? Karena semua yang dikatakan si B tentang si A itu nggak terbukti. Kenapa nggak terbukti? Karena si A tetap menunjukkan kualitas-kualitas kehidupannya yang luar biasa. Dan itu yang buat kita harus dewasa untuk mengerti. Nah, mari kita belajar dulu tentang ini. Ya, contoh dari seorang Yusuf. Kita baca ya, kita buka dalam Kejadian 37. Ada yang baca ayat ini, ayat 1 sampai dengan 11. Ya, lalu silakan juga dibuka Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Silakan. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Kalau saudara membiarkan kejanggalan-kejanggalan ini timbul, itu akan merugikan saudara sendiri karena fisik saudara akan sakit, engkau akan kecewa, engkau akan menjadi orang yang putus asa, dan akhirnya itu celah besar buat iblis akan menggergoti hidup saudara, dan engkau akan jauh dari perkenanan Tuhan. Ya, silakan dibuka, kita baca tentang contoh seorang Yusuf. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Silakan dibaca. Kejadian 37 ayat 1, satu ayat ya Bu. Langsung sampai 11 aja Bu, langsung ya. Nah, Ya. demikianlah firman Tuhan. Ikut di atas Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub ia tinggal di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istrinya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal, yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mereka lebih benci lagi. Ya, lanjut. Ya. Ya, oke. Dilanjut ayat yang ke-6 Ibu. Masih saya? Iya, silakan. Haleluya. 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. 7. Tampak ketika sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9. Lalu ia menitikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat yang terakhir 11. Maka irihatlah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yes, oke. Terima kasih Ibu Kurnia dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oke, ini sangat jelas saudara. Ya, ini cerita dari seorang Yusuf yang baik-baik saja hatinya. Yang namanya orang mimpi, ceritakan ya, diceritakanlah saudara. Dia nggak punya maksud, dan bahkan dia nggak ngerti cerita itu, mimpi itu cerita itu maksudnya apa, mimpinya itu dia nggak ngerti. Apa tujuan dari mimpi itu dia nggak tahu saudara. Dia hanya menceritakan. Tapi lihat, ya, saudara-saudara Yusuf, ya, dari awal mereka melihat
Yusuf dikasihi oleh Israel, ayahnya, saudara, atau Yakub. Sehingga itu membuat saudara-saudaranya iri hati. Kenapa iri hati? Karena mereka merasa ayahnya tidak mengasihi mereka. Padahal seorang ayah ya tentu punya kasihnya itu sama, gitu ya. Tapi Alkitab menjelaskan Yusuf memang lebih kasihnya kepada seorang Israel kepada Yusuf lebih. Kenapa? Karena ini dikasih Tuhan di masa tuanya, masih muda, ya. Sehingga ini anak yang paling muda, anak bungsu, dan orang tuanya mengasihi. Tapi karena dasar awal mereka sudah iri hati dengan Yusuf, saat yang kedua Yusuf menceritakan tentang mimpinya, mereka tambah marah lagi. Mimpi yang berikut diceritakan lagi, mereka tambah marah. Ayat 11 menjelaskan, maka timbullah iri hati. Saudara lihat itu, ya. Kalau saudara terbiasa dengan memandang kacamata yang salah kepada orang lain, maka kacamata itu akan terus terjadi kepada orang itu terus. Walaupun dia bercerita yang baik pun akan tetap salah di kacamata saudara. Maka yang perlu dibuang adalah apa? Ya, kacamata saudara. Saya pakai kacamata ini kacamata baca lah ya. Gak bisa dibuang. Kacamata bicara tentang pandangan saudara. Pandangan saudara yang harus dibuang. Gitu. Kenapa? Karena kembali cek and recheck. Cerita ini Yusuf gak punya maksud untuk membuat semua orang benci tentang apa yang dia ceritakan dalam mimpinya. Gak ada maksud. Hanya bercerita karena memang dia bermimpi. Tapi lihat ya. Sesuatu yang dibiasakan dengan cara pandang yang salah, kalau itu nggak dibuang, akan memandang juga kepada hal yang sama, salah, dan salah, dan salah, dan salah, tambah irilah saudara. Nah, ini namanya kita sudah buka celah buat iblis, dan dia akan bekerja untuk merusak jiwa kita. Ya, lalu apakah seorang Yusuf dia marah kembali kepada mereka? Tidak, saudara. Dia tetap punya sikap yang bagus, self-control. Dia menguasai dirinya. Nah, terlihat dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Silakan ada yang baca ayat ini. Bagus di Yusuf adalah dia tetap menguasai diri. Dia nggak terpancing. Dia tetap berbuat baik. Kenapa? Karena dari awal dia tetap bersikap benar dan baik dengan kacamata yang benar. Ya, ingat ya, dari awal kalau saudara pandang itu salah, semua akan salah, saudara. Yusuf tetap memandangnya baik dan baik, walaupun saudara-saudaranya sudah menjual dia menjadi budak, ya, ingin membunuh dia, mencampakkan dia, membuang ke dalam sumur, tapi dia tetap berpikir yang positif, karena dari awal dia punya cara pandangnya tetap benar. Nah, saudara-saudaranya kenapa sampai membuat jahat seperti itu? Karena cara pandangnya sudah salah. Mereka dikuasai oleh roh iri hati yang luar biasa. Dan Yusuf tetap menunjukkan kualitas karakter yang luar biasa. Di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Silakan dibaca. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Haleluya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Yes. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Yes. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yeah. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanan
makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Yes, amin. Terima kasih Ibu Norce dari Kalimantan Selatan. Luar biasa. Yusuf sampai dia sudah diangkat menjadi seorang yang berkuasa. Ada lumbung-lumbung Yusuf karena masa itu masa kelaparan selama 3,5 tahun. Semua orang gak punya makanan. Hanya di tempat Yusuf yang ada makanan. Dia tetap menunjukkan namanya hati yang mengasihi. Karena dari awal pandangannya tetap benar kepada keluarganya. Ini beda pandangan, saudara. Saudara-saudaranya pandangannya sudah salah dari awal waktu mereka melihat ayahnya lebih mengasihi Yusuf. Dan kemudian mimpinya Yusuf diceritakan kepada mereka. Mereka mentafsir sendiri dengan pikiran mereka sendiri yang salah. Dan sampai seterusnya akhirnya pikiran mereka tetap salah. Sehingga mereka berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf, ya, karena dari awal pikirannya benar, dan sampai dia diangkat jadi seorang yang punya kedaulatan otoritas, memberi makanan ribuan ratusan juta orang yang lapar, dia tetap menunjukkan tanda kasih kepada orang. Nah ini kita kalau sebenarnya ya hati kita membiarkan Tuhan ambil alih, pandangan kita tetap positif di awal, apapun yang kita lewati semua akan baik-baik saja, saudara. Tapi kalau pandangannya dari awal sudah negatif, ya ada kejengkelan, ada amarah, dan timbul iri hati, ini bahayanya, saudara. Ini bahayanya, ya. Wow, dan sampai mereka menundukkan, ya. Mereka nih kakak itu punya otoritas. Tapi akhirnya karena kesalahan mereka tanggung kesalahan mereka. Karena akhirnya mereka harus tundukkan otoritas mereka sebagai seorang kakak di bawah adik mereka. Bukankah ini sesuatu yang memalukan, saudara? Tapi itu adalah konsekuensi dari orang-orang yang tinggi hati, yang tidak mau menghancurkan semua kejengkelan dan ego mereka, yang tidak mau lepaskan iri hati. Ya, akhirnya mereka harus bayar. Tetapi Yusuf tetap mengatakan, memang engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan aku, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar di tengah-tengah kelaparan. Luar biasa. Respon benar saudara akan membuat saudara dipercaya oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan dengan caranya Tuhan juga. Jadi mulai hari ini saat saudara dan saya belajar tentang kejanggalan, kita tunjukin kasih kita kepada orang-orang itu. Bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Anda lebih dewasa dari mereka. Jangan berpikir untuk balas. Jangan berpikir untuk buat sesuatu yang menyakiti. Ya, yang kedewasaan rohani itu harus memilih langkah untuk justru menunjukkan mereka, orang-orang ini, ke jalan yang benar. Dan lihat, kasih Bapa itu memberikan kita kemenangan, ya. Nah, lihat ini saudara. Nah, kita lihat, baca sebentar. Pengendalian diri itu apa? Pengendalian diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar. Secara sadar, agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungan sekitar kita, entah keluarga, entah teman, sahabat, dan seterusnya. Ya, kita harus bisa sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Nah, itu kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, pengendalian diri juga didefinisikan sebagai kapasitas manusia untuk mengendalikan respon terutama dalam fungsinya untuk beradaptasi dengan norma ideal atau moral atau sosial, atau pencapaian jangka panjang. Pengendalian diri berkaitan dengan internal locus of control dan efikasi diri, atau sesuatu yang tergantung kepada dalam jiwa saudara, hati saudara, pikiran saudara, semua dikendalikan oleh saudara, bukan orang lain. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak mengenakan, Anda dan saya mungkin melewati, tetapi kita harus bisa mengkontrolnya. Ya, itu namanya menguasai diri atau self control. Nah, kita lihat di sini, saudara. Ya, ada beberapa tanggapan yang salah tentang kejanggalan. Kadang-kadang kita suka pertama membela diri. Contoh, saya tulis seperti ini. Ya, contoh, ibu berteriak karena saya melakukan kesalahan. Ya, ada pertengkaran antara ibu dan anak perempuannya. Ya,
Lalu dia berkata, ibu berteriak-teriak karena saya melakukan kesalahan. Ia sangat capek karena melewati hari yang buruk. Hari saya buruk juga dan rasanya sama capeknya dengan ibu. Nah, saya berusaha membela diri dan membuatnya makin marah saja. Ia berusaha menjatuhkan saya dengan membandingkan saya dengan orang lain. Nah, lihat hasil membela dirinya adalah apa? Akhirnya saya berusaha menjelaskan bahwa saya memang tidak sempurna, namun saya sudah berusaha melakukannya sebaik-baiknya. Ini sebenarnya penyataan membela diri, saudara. Ya, seakan-akan mau sadar ya, seakan-akan mau berubah. Tapi yang saudara baca ini sebenarnya penyataan ingin membela diri. Kenapa? Karena tidak ada kata minta maaf. Sebaliknya sesuatu dinyatakan untuk membela dirinya. Ini nggak benar. Ya, ini contoh kadang-kadang kita punya tanggapan yang salah terhadap sebuah sumber kejanggalan. Kita malah bukan membaharui diri kita, tapi kita malah membuat diri kita terjebak di sana. Nah, kita lihat tanggapan yang kedua yang salah terhadap sumber kejanggalan adalah, nah ini dulu sebelum kita masuk kedua. Alkitab mengatakan, ya, tanggapan yang salah itu, ya, kita membela diri karena emosional. Kita emosi itu tadi, ya, kita emosional, ya. Pengkhotbah 3:7 berkata ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Harusnya waktu orang tua kita lagi berbicara, kita menahan diri. Jangan berbicara, jangan emosional. Jadi pernyataan tadi itu pernyataan emosional. Saya berusaha buat yang terbaik, tapi tetap salah. Nah, itu kan pernyataannya sebenarnya membela diri di balik unsur ingin tunjukkan bahwa dia sudah berusaha. Padahal nggak perlu mengatakan kita sudah berusaha. Kita tunjukin sikap yang berusahanya. Salah satunya adalah sangat sederhana. Kita nggak emosi. Yang kedua, kita menyampaikan ucapan minta maaf. Itu menunjukkan bahwa kita tidak membela diri. Nah, salah yang kedua saat membela diri merespon kepada kejangkelan adalah mempersalahkan orang lain. Kita kalau sudah jengkel, kita suka menyalahkan orang lain. Contohnya, ya, ini antara seorang ibu dan anaknya lagi ya. Jumat malam ibu dan saya bertengkar lagi. Apa penyebabnya? Saya benar-benar tidak tahu menurut dia, ya. Kami sedang membicarakan siapa yang bertugas melakukan apa yang di rumah. Saya merasa adik saya tidak pernah melakukan apa-apa. Nah, lihat saudara ya. Dan saya dibebani berbagai pekerjaan. Ibu semakin memaki-maki kalau sedang marah. Saya tahu ia tidak bermaksud demikian. Namun itu menyakitkan saya. Nah, lihat ya. Mempersalahkan orang lain adalah apa? Sangat menyakitkan sehingga sulit bagi saya untuk melukiskannya. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan menjadikan saya sebagai tempat ibu meluapkan amarahnya? Nah, lihat, ini ada satu respon menyalahkan orang lain. Ya, kalau kita jengkel, kita paling suka responnya menyalahkan orang lain, bahkan nama Tuhan dibawa-bawa, saudara. Ya. Nah, ini menyalahkan pertama adalah adiknya. Adik saya tidak pernah melakukan apa-apa. Semua ini kan nggak boleh sebenarnya. Ini respon yang salah. Kalau saudara lagi jengkel, jangan menyalahkan orang lain. Ya, ini nggak boleh terjadi. Karena ini adalah respon yang salah. Ya, yang ketiga, kita lihat dulu sebelum ketiga peringatan Alkitab terhadap tanggapan yang salah. Suka mempersalahkan orang lain. Amsal 30 ayat 10 berkata, jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Apalagi terhadap orang tua, ya. Jangan menyalahkan orang tua, ya. Jangan menyalahkan orang tua, ya. Kita perlu belajar untuk humble di sini. Nah, cara respon yang salah dalam menanggapi kejanggalan, ya. Kita kadang-kadang akhirnya suka memendam kemarahan. Kita simpan amarah itu. Contohnya apa? Ya, ibu dan saya sedang pulang dari belanja. Rupanya saya terlalu dekat dengan kendaraan di depan saya, sehingga saya tidak siap ketika mobil mendadak berhenti. Saya sadar mobil itu melambat dan saya mencoba merem pelan-pelan pada mulanya. Namun kemudian sudah sulit untuk menghindari terjadilah tabrakan itu. Ibu mengucapkan sesuatu yang membuat saya sengaja berhenti tepat di belakang mobil itu.
Akibatnya, sebagian barang belanjaan di kursi belakang tumpah ke lantai. Saya jengkel sekali, tetapi seperti biasanya, saya tidak mengatakan apa-apa. Nah ini, saudara, ya, ini respon yang salah dalam menghadapi kejengkelan. Karena akhirnya, tanpa sadar, kita menggenggam kemarahan. Kita membiarkan, kita menyimpan amarah dalam diri kita. Ini salah dalam merespon kejengkelan, saudara, ya. Dan kita tidak akan pernah melihat ada hal apa yang baik di balik itu kalau kita punya respon yang salah, ya. Nah, peringatan Alkitab terhadap tanggapan yang salah, ya, memendam kemarahan adalah Pengkhotbah 7 ayat 9 katakan, amarah menetap dalam dada orang yang bodoh. Nah itu. Jadi kita jangan biarkan diri kita ada dalam amarah-amarah yang membuat kita akhirnya tinggal dalam dosa, saudara, ya. Kejengkelan dapat menjadi sumber berkat kepada kita jika kita kelola dengan takut akan Tuhan. Tetapi kejengkelan dapat menjadi sesuatu yang sangat mengerikan jika kita membiarkan dan tidak mau untuk mengurusnya. Ya, haleluya. Sampai di sini dulu. Jika ada ibu ingin bertanya, silakan bertanya, ya. Haleluya.